Dan Bapak Ibu, berikutnya akan kita ikuti sambutan dari founder Forum Komunikasi Doa Bangsa kepada Bapak Jakidi, silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bulu kubur ya. Yang terhormat Pak Wakil Bupati, alhamdulillah sangat luar biasa Bapak hadir di sini. Wakapolres, Erom, Kepala Distrik, Kepala Danramil, ya, Danramil, kemudian juga Pak Lurah, ya, saya panggilnya Pak Lurah, ya, kemudian Kasat Bimas, ya, beserta jajarannya, kemudian Babinsa juga beserta jajarannya, tokoh adat, ya, Beni, Pak Anton Bate, nanti Pak Anton doa ya, pimpin doa ya, terakhir, biar tanah dan langit ini menyaksikan. Semua kelompok tani, anak-anakku, ya. Tadi pagi saya udah banyak bicara dengan anak-anak ini. Dari sini harus sekolah. Dari sini harus sekolah. Ya. Harus bisa mampu membiayai sekolah. Karena kita nggak bisa mengandalkan biaya sekolah dari pemerintah saja, harus dari kita juga. Jadi puji syukur ya, saya berada di sini, ya bersama-sama bergaul. Saya asli Jawa Barat, Pak Waka dan Pak Wakil Bupati. Saya suku Sunda asli. Kakek nenek dari ibu, kakek nenek dari ayah, semuanya orang Sunda. Saya nggak tahu, pokoknya Sunda asli. Tapi sejak 2005, Sunda saya tanggalkan, saya simpan. Jadi sekarang saya adalah Indonesia. Sejak 2005 saya keliling Indonesia, masuk ke Merauke 2012, masuk ke Abepura kurang lebih 2013 sampai sekarang. Jadi memang ini adalah DNA saya, Pak Waka, Pak Kepala Distrik, Pak Wakil Bupati, ya. Ini adalah DNA saya, keinginan saya secara pribadi. Jadi kenapa Ayep Jaki? Ya, Ayep Jaki memang mau mengabdikan hidupnya untuk kepentingan membangun satu ekosistem. Ya, bagaimana ekonomi berkeadilan di seluruh negeri ini? Bagaimana pertanian berkeadilan di seluruh negeri ini? Bagaimana pendidikan ini berkeadilan di seluruh negeri ini? Maka saya bergeraklah secara mandiri dari 2005. 2005 telah berlalu dan saya tidak mungkin balik kembali. Hari ini adalah 2022 sehingga pola sistem apa yang saya kerjakan ini berubah. Terhitung di 2022 ini. Maka saya ingin menggunakan satu payung hukum. Maka payung hukumnya adalah Forum Komunikasi Doa Bangsa. Ini berdiri 2015. Tidak cukup dari situ, saya ingin juga pergerakan ini menjadi masif di seluruh wilayah Indonesia. Maka tertanggal 20 Desember 2020, saya bermitra membuat MOU dengan Bahar Kampori, ya, di bawah Kakor Binmas, ya. Komandannya dari Babin Kaptipmas seluruh Indonesia, ya. Tanda tangan perjanjian MOU, mohon Polri saya dampingin. Saya mau keliling seluruh Indonesia, swasta murni, tidak ada anggaran dari mana-mana, anggaran dari FKDB, dari titik-titik usaha. Pertanyaannya, anggarannya dari mana? Anggarannya adalah UKM-UKM yang saya bangun, termasuk pabrik tempe yang ada di Abepura. Kalau dulu ada namanya rumah makan Mega Rasa, tapi sayang salah sewa tempat sehingga kita ya mundur teratur, nggak apa-apa lah. Itu adalah titik-titik usaha untuk membiayai kami sehari-hari keliling seluruh Indonesia. Jadi dananya dari hasil titik usaha untuk
kepentingan sekian persennya untuk kepentingan membangun kebersamaan. Tidak cukup juga saya kerjasama dengan Polri, saya kerjasama langsung dengan Kementerian Pertanian, langsung dengan Pak Menteri, khusus untuk budidaya kedelai. Dan saya sudah nyatakan kepada Pak Menteri, saya akan nanam di mana-mana di Indonesia dan saya akan beli seluruh produk atau panen daripada kacang kedelai. Jadi kalau nanam kedelai, besok tanam, 90 hari kemudian panen, itu langsung bawa sini, timbang, bayar. Ya. Sudah 20 ton, masuk kontainer, bawa ke Jawa. Ya. Seperti itu. Langsung. Tidak ada lagi numpuk barang di sini, langsung khusus kedelai. Sambil saya nanti koordinasi, yang mudah-mudahan istana dengar. Ya. DPR juga dengar. Ya. Supaya kegiatan ini diapresiasi oleh pemerintah pusat. Karena saya juga paham, nggak mungkin ini bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah saja. Harus dibantu oleh pusat, terutama infrastruktur. Seperti itu. Jadi itu janji saya. Satu dulu, jangan banyak-banyak janji, Pak Tun Bate. Nanti ditagih ya. Biar langit dan bumi ini. Kedelai dulu. Dan kedelai untung. Dan akan saya didik bagaimana cara nanamnya, pupuknya, cara merawatnya sampai berbuah. Setelah itu panen, bawa sini, timbang, bayar. Nggak boleh ditunda, bayar. 20 ton, bawa ke Jawa. Ya, seperti itu. Karena nggak mungkin diserap di sini. Untuk jagung dan lain sebagainya, saya akan konsolidasi dulu. Saya sudah bicara dengan Pak Kakor, Pak Irjen Nenggolan. Mana optiker yang sanggup membeli produksi dari distrik Skamto ini? Mana pembelinya? Ayo. Seperti itu. Kalau ada pembeli lokal kita jolok. Kalau tidak kita bawa ke Jawa. Tapi jangan sampai mana? Termasuk saya fokus di 3, padi, jagung, kedelai dulu. Nah, jadi dari 3 1 dulu kedelai. Setelah itu saya nanti akan jajaki jagung dan padi. Ya. Hari ini judulnya adalah penanaman induk bibit durian, jenis durian musangking, bawor dan montong. Saya sengaja saya tuduhkan di sini. Nanti Pak Bupati nanam, dituduhkan di belakang dulu, karena ini datangnya dari Solo. Udara yang berbeda. Jadi kalau sembarang menyimpan, dia akan mati nggak kuat. Harus adaptasi dulu. Dan adaptasi paling tidak 1-2 tahun. Ya. Jadi kalau di bawah 1 tahun, ini masih rintang. Karena yang saya bawa lebih dari 10 pohon, yang ada hanya 6 pohon. Ada 6 pohon, mati yang lainnya. Ini adalah label putih. Ya, jadi bibit itu ada label kuning, label putih, label biru, label ungu. Nanti ada label-labelnya. Jadi label putih ini adalah induk dari induk. Ya, sehingga nanti di sini menjadi penangkar durian, musangking, bawor maupun montong. Siapapun yang butuh bibit di sini, kita akan akomodir. Begitu. Sehingga di sini mudah-mudahan jadi pusat pembibitan durian. Karena durian masih lama, 7 tahun ke depan, ya, maka 4 tahun, maka hari ini kita nanam kedelai. Tanaman sela ada jagung, apa namanya, jambu kristal. Saya bawa 500. Kelompok tani nanti boleh ambil. Boleh ambil berapa pohon, tapi di sini di 1-2 bulan dulu ya, masuk dulu ini 1 bulan, beradaptasi dulu dengan udara panas di sini, baru setelah itu tanam silahkan. Ya. Nah, 2 bulan, ya. Termasuk tata caranya, buahnya, panen kita sama-sama jual bersama-sama, ya, seperti itu. Tanah ini luas,
Selanjutnya, saya juga punya bibit melon, namanya salsa. Tolong jadi uji coba dan serahkan ke Wakapolres, serahkan wakil bupati, kepala distrik, dan ramil, semua bagi hasilnya. Saya sengaja nggak bawa, coba tolong tanam dulu. Ya, dan ini di supermarket Jakarta 50.000 per kilo. Ini melon yang spesial, ya, salsa. Perkawinan bibit dari Belanda, Jepang dan Korea disatukan menjadi mereknya salsa. Nah itu kalau ini cocok, mari kita tanam. Ya, tapi pasarnya itu bebas. Jambu pasarnya bebas, jagung bebas, kedelai kita tambung. Saya setiap tahunnya membeli kacang kedelai adalah 14.000 ton. Saya kira cukup ya buat distrik Sukamto. Mau diambil berapa ribu ton dari sini? Oke, saya beli. Saya kirim ke Aceh, saya kirim ke Medan, saya kirim ke Surabaya, saya kirim ke Jakarta dari sini. Ya, nggak apa-apa, walaupun ongkosnya mahal, nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, memang harus kita harus siap. Ya, kalau nggak begitu jangan berjuang. Udah aja. Saya nggak dapat anggaran dari pemerintah dan saya nggak mau dapat anggaran dari pemerintah. Takut diberi BPK. Saya ingin melatih saya dan kawan-kawan saya. Saya ingin melatih saya dan anggota-anggota kelompok tani ini bisnis to bisnis. Ya. Saya akan ambil dana dari perbankan yang harus bayar cicilannya, yang harus bayar bunganya, dan itulah komitmen. Dan saya akan gunakan regulasi yang diberikan oleh pemerintah selama ini. Biar pemerintah bantunya infrastruktur, Pak Anton Bate ya, jembatannya dan lain sebagainya. Ya kita ngobrol-ngobrol lah, ketemu di Senayan Pak. Barangkali saya sama teman-teman tolong dong jembatan ini anggarannya dari saya, tapi jangan dikemana-manain, masuk ke sini kan gitu. Ya nanti saya kenalkan, tolong bantu. Ya. Untuk cari anggaran dari pusat untuk ke sini infrastrukturnya, ya pelan-pelan karena saya selama-lamanya. Jadi saya selama-lamanya dan ini adalah kelompok tani pertama yang saya sebagai pembinanya. Banyak kelompok tani di mana-mana saya nggak ikut jadi kepala pembina. Di Riau ada 2, di Sukabumi, di Pekalongan, di mana-mana ada kelompok tani yang saya bina. Tadi saya tidak masuk sebagai pembina. Di Sukamto ini saya sebagai pembina. Ya. Jadi saya itu aja, ya, yang saya bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa ini memberi satu ruang perjuangan untuk saya dan kawan-kawan. Kalau tidak pernah berjuang, tidak pernah akan ada hasil. Saya juga ingin menjadi pahlawan Republik Indonesia seperti halnya pendiri bangsa ini untuk membangun ekosistem pertanian khususnya di Sukamto ini. Anton Bate nanti di penghujung mohon doa. Ya. Walaupun kita berbeda agama, di masjid kita berdoa, di gereja kita berdoa, ya, di kuil juga berdoa untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Karena kedelai tetap. Apapun agamanya, kedelai tetap kedelai. Apapun agamanya, jagung tetap jagung. Tidak jadi berubah. Begitu juga padi. Ya. Ambil simpul titik sama kita. Simpul titik sama kita adalah isi perut yang nggak bisa dibiarkan. Titik sama kita adalah anak kita harus berpendidikan. Menyongsong abad ke depan. Saya berjuang bukan untuk diri saya berjuang untuk generasi anak cucu saya dan seluruhnya. Saya udah cukup selesai. Ngabisin waktu sebetulnya keliling-keliling ini. Ngabisin uang juga. Ya. Satu kali ke sini kan lumayan seperti itu. Tapi ini adalah komitmen perjuangan. Tidak ada lelah. Karena saya sudah komitmen kepada yang menciptakan saya.
Demikian, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ayep Zaki SEME